Nah, bagaimana kalau kita manfaatkan time frame yang kecil? Boleh saja. Cuma semakin kecil time frame itu semakin banyak candle-candle palsunya, banyak noise di sana. Sama cara membacanya. Jadi kalau kita menemukan tren misalnya, ya, kalau kita ketemukan tren naik misalnya, kemudian di situ ada petunjuk, ada kehilangan kekuatan ya, powernya mulai berkurang menjadi sumbu, kemudian dikonfirmasi merah, boleh saja kita masuk ya. Tapi kecil sekali targetnya. Kalau kita 300, 400 berat. Ya, mungkin sekitar 200-an ini, 100, 200 bolehlah karena ini masuk kategori scalping. Kalau kita menggunakan H4 misalkan bagaimana? Sama di H4 pun kita tunggu petunjuknya ya, triggernya. Kalau belum ada ya sudah. Contoh misalnya ya. Oke, saya contohkan misalkan begini ya, bergerak naik dan turunnya kita amati sampai ada petunjuk ya. Misalkan begini, dia bergerak naik, kemudian ada candle yang ragu. Ini candle ragu. Merah itu candle yang bimbang. Meskipun merah ya, tapi bimbang. Naik dan turunnya di atas itu hampir sama, sumbunya hampir sama. Sehingga candle namanya candle yang masih ragu. Dia naik sudah mulai ragu, turun juga belum kuat. Di posisi berikutnya masih datar begini, naik dan turun sama, ini sangat beresiko sekali ya. Sehingga di time frame H4 ini pun juga tidak mendukung ya, untuk kita entry. Memang trennya naik, tapi sudah mulai sideways, ini bisa jadi nanti setelah sideways dia bergerak turunnya kuat. Kita belum tahu kemana breakoutnya. Oke, jadi kita nanti mau entry itu sesuaikan dengan style kita. Saya menggunakan trigger atau menggunakan pending order, boleh saja. Time frame-nya bagaimana, kemudian targetnya berapa, harus di setting dulu di awal. Kalau kita tidak ada perhitungan, nanti yang ada kita kebingungan. Yang ada kita kembali ke model awal ya, entry sesuka-sukanya. Begitu kita terjebak bingung. Nah, pertama begitu satu posisi tersentuh itu harus sudah siap dengan resikonya. Contoh misalkan ini naik, kemudian ini turun, saya tarik garis, ini datar lagi, naik lagi, ya, maka bisa menjadi double top di sana, bergerak turun, berada di sini tidak ada petunjuk. Nanti misalkan break di sana. Contoh misalkan break di sini. Akankah dia berlanjut turun? Ya, bisa dia bergerak turun lagi atau koreksi. Memulai tren baru. Menguji levelnya di sini. Sehingga break di sini kita bisa entry, sell misalkan di sini. Kalau sudah menempatkan posisi sell, maka harus dipertimbangkan, diperhitungkan kita nanti exitnya di mana. Misalkan saya menggunakan targetnya 500 misalkan di bawah 500 atau 500 itu panjang, atau misalkan di sini saya kasih 400 misalkan. Nah, 400 sekian misalkan saya targetkan di sini. Maka resikonya di mana? Kita tinggal menggunakan teknik apa untuk recovery-nya. Ini misalkan target. Kalau kita menggunakan SL, ya tentu SL-nya harus lebih pendek dari targetnya. Bagaimana kalau sama? Ya sebenarnya boleh-boleh saja, cuma nanti probabilitasnya kalau misalkan dua-duanya kena nanti kita kurang ya, kekuatannya kurang. Sehingga kalau misalkan kita menggunakan SL cukup diturunkan saja, dikecilkan sedikit. Sehingga kita bisa menempatkan SL-nya di sini. Mana yang paling menguntungkan antara SL atau averaging atau sweep? Yang menguntungkan saat yang kita lakukan sesuai dengan setup kita, sesuai dengan aturan yang kita buat. Yang cocok dari kita seperti apa. Kita misalkan menggunakan SL ya sudah. Kalau tersentuh nanti cari peluang berikutnya, setting lagi TP-nya sekian atau targetnya sekian, stop loss-nya di sana. Nah, bagaimana kalau kita tidak menggunakan SL dulu ya, kita menggunakan misalkan averaging dulu boleh. Averaging itu berarti dari titik entry itu jangan terlalu jauh ya. Ambil 350 sampai 400. Jadi 350 di sini. Ini bukan SL. Kalau averaging itu kita bisa buy stop lagi. Kalau di bawah tadi sell, ini bisa buy stop. Lotnya 2 kalinya. Bagaimana kalau lotnya misalkan 1? Sama, lot sama itu bukan menyelesaikan masalah nanti, menambah masalah baru. Artinya menjadi locking, ngunci. Nah, ada sell, ada buy. Maka kalau perlawanan dinaikkan.
Apakah 2 kali atau 1,5 kali, silahkan. Nah kalau misalkan resikonya terlalu tinggi, tidak mau, ya sudah, jangan diambil resiko itu, ambil SL saja. Nah semuanya ada plus minusnya ya, kita harus menguji, harus kita melatih mana kira-kira nanti yang nyaman, yang cocok buat saya. Buy stop ini kalau 2 kalinya, itu pun kalau 2 kalinya exitnya minimal sama jaraknya di sini. Nah ini jarak sama begini baru bisa balik modal, walaupun lotnya 2 kali. Kenapa? Karena selnya tidak ditutup, selnya mengikuti, mengiringi. Sehingga kalau jaraknya 350 yang di atas ini, maka dari sel itu 350 kalikan 2, sehingga sampai di puncaknya menjadi 700. Yang di bawah tuh minusnya 700. Sementara yang buy-nya karena 2 kalinya, ini 350 kali 2 700 juga sama. Sehingga intinya kalau kita mengcover itu adalah bagaimana kita bisa meminimalkan tingkat kerugian, menjaga modal kita tetap aman, dan kita bisa segera exit di sana. Kalau kita tidak mau dengan begini, beresiko misalkan, ya silakan kita pakai SL di sini. Pakai SL. Kan selesai kalau pakai SL. Bagaimana kalau 5 kali berturut-turut kena semuanya SL itu? Berarti belum siap kita. Masih ada yang perlu dibenahi. Ada yang salah dengan cara identifikasi kita. Karena identifikasi yang salah itu nanti hasilnya salah. Keputusan kita juga salah. Banyak belajar lagi, mungkin bisa komunikasi lagi, konsultasi lagi apa yang salah dengan yang kita lakukan. Itulah pentingnya kita belajar dari proses. Dari situ nanti mulai dibenahi, mulai koreksi, evaluasi, dan terus melakukan perbaikan. Tidak ada langsung ketemu dengan ilmunya, ini nanti seperti ini, langkahnya seperti ini. Itu teori dulu yang harus kita cas di dalam kepala kita, baru setelah itu kita banyak praktek dan kita langsung menyelesaikan kasusnya kalau terjadi hal seperti itu. Jadi saat entry itu sudah pertama harus dipikirkan adalah resikonya. Kalau kita menggunakan area teknikal, ya boleh saja kita menggunakan teknikalnya. Jadi misalnya kita entry-nya, misalkan kita entry menunggu break ya, karena seperti ini ya sangat beresiko, kita tidak bisa dengan mudah kita mendapatkan tren yang kuat seperti ini, tidak ada, karena belum ada trennya. Padahal entry yang paling potensial itu saat ada tren. Lah bukan berarti kita tidak bisa entry ya, tapi harus hati-hati ya. Biasanya profesional itu kalau dia masuk memang dicari yang ada tren sudah, karena potensinya tinggi, probabilitasnya lebih tinggi. Sekarang ini datar, betul-betul tidak ada tren di sini. Memang sebelumnya naik, tapi masih sudah berada di area konsolidasi, berat berada di puncaknya, mulai konsolidasi, maka bisa jadi nanti akan mulai kembali bergerak turun. Jadi tidak bisa dikenali dengan pasti memang, tetapi ya kita melihat dari struktur yang terbentuk nantinya. Ya, ini sekarang ini berada di area datar, ini ada resisten, dan ini ada support terdekatnya, ini ada support berikutnya. Mungkin di sini juga nanti bisa kita uji, berikutnya nanti baru di sini kalau dia bergerak turun. Nah bagaimana ketika dia ternyata kuat turun ya, bagaimana ternyata dia kuat turun, itu artinya langsung kita perhatikan. Nah kan sudah mulai break, low-nya mulai turun, pasti dia akan terkoreksi. Apakah sampai di sini, apakah sampai di sini, nanti akan terkoreksi. Terkoreksi itu melawan, mencoba melawan. Nah nanti akan struktur akan terbentuk sudah. Ini high, yang di bawah ini ada low-nya di sini, kemudian high-nya, low-nya di sini lagi. Nanti high-nya lihat sampai di mana ini berbalik. Bisa di sini, bisa di sini. Intinya high-nya masih turun, low-nya masih turun, maka akan cenderung dominan turun.